Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke info yang pertama. Ini penting untuk saya sampaikan bagi KPM yang masih belum cair untuk hari ini ya. Ini adalah laporan perkembangan penyaluran bansos susulan ya untuk tahap yang kedua. Berikut adalah laporan terkini mengenai status penyaluran bantuan sosial untuk periode tahap 2 ya. Untuk status program bantuan sosial ini ada PKH ya. Untuk saat ini statusnya itu masih dalam tahap penyaluran dan berjalan melalui Bank BSI, BRI, BNI sama Bank Mandiri ya. Jadi buat para KPM yang sekarang masih belum cair untuk bansos PKH-nya tidak usah khawatir ya. Karena masih ada harapan bisa cair asalkan masih terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos. Dan di aplikasi Sikenji statusnya tidak tereksklusif. Karena kalau sudah tereksklusif di aplikasi Sikenji, itu untuk tahap 2-nya, tahap 2 susulannya sudah tidak cair dan untuk tahap berikutnya pun sama ya, sudah tidak cair lagi. Jadi kalau masih terdaftar secara resmi, itu tidak perlu khawatir ya. Apalagi kalau statusnya di aplikasi Sikenji sudah berubah menjadi SPM ya, atau sudah berhasil cek rekening ya, itu masih ada harapan bansosnya bisa cair. Tetapi kalau sudah tereksklusif, itu sudah tidak cair lagi untuk bansos PKH-nya ya. Terus berikutnya mengenai BPNT ya. Statusnya saat ini masih dalam tahap penyaluran, ini sama ya, seperti PKH, sedang berjalan melalui Bank BSI, BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Jadi tidak perlu khawatir ya, asalkan masih terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos, itu masih ada harapan bansosnya bisa cair ya. Ini untuk bansos BPNT. Terus berikutnya ini mengenai bansos PKH dan BPNT validasi ya. Penyaluran sedang berjalan bagi KPM yang memenuhi syarat program. Jadi banyak juga mungkin KPM yang dulunya cuma dapat PKH ya, tetapi pas dicek ternyata memenuhi syarat untuk mendapatkan bansos BPNT. Itu namanya BPNT validasi ya. Itu sama sistem terdeteksi ya. Begitu pula sebaliknya, kalau ada KPM yang dulunya cuma dapat BPNT ya, tetapi pas dicek ternyata sama sistem terdeteksi bahwa KPM tersebut itu layak mendapatkan PKH. Nah, itu namanya PKH validasi ya. Untuk saat ini statusnya untuk PKH dan BPNT validasi sedang berjalan ya. Jadi harap bersabar ya. Semoga saja di akhir bulan nanti ada kabar baik mengenai penyaluran untuk bansos PKH dan BPNT validasinya ya. Terus berikutnya ini mengenai bansos PKH dan BPNT untuk anggota baru ya. KPM yang baru terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos PKH maupun BPNT ya. Penyaluran sedang berjalan dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Kartu KKS. Jadi untuk saat ini itu masih dalam tahap penyaluran ya. Dan di setiap daerah itu penyalurannya berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah cair, ada juga yang masih belum. Ini tergantung kesiapan data dari pemerintah ya. Dan untuk pencairan yang melalui PT Pos Indonesia itu biasanya ditujukan bagi KPM yang wilayahnya terjauh ya, terluar atau terdalam. Bisa dibilang ya daerahnya terpencil karena dari bank penyalur sendiri itu memiliki keterbatasan. Jadi diserahkan semuanya itu penyalurannya melalui PT Pos Indonesia. Tetapi buat para KPM yang berada mungkin dekat dengan agen atau dekat dengan ATM, biasanya tinggal di dekat kota ya, atau di pinggiran kota, itu ada kemungkinan pencairannya ya dilakukan melalui kartu KKS ya. Jadi untuk KPM yang terjauh saja atau terpencil saja daerahnya, itu yang pencairannya melalui PT Pos Indonesia ya. Terus berikutnya ya, ini ada bantuan sembako ya. Bantuan sembako atau bantuan pangan yang berupa beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter. Untuk saat ini ya, penyalurannya sedang berjalan, namun terdapat perbedaan waktu pencairan di setiap daerah karena kendala distribusi. Di daerah saya sendiri, di daerah Jawa Tengah bagian selatanan, daerah Cilacapan, untuk bansos beras dan minyak goreng ya, beras 20 kg sama minyak goreng 4 liter, itu baru dicairkan di bulan ini ya. Jadi ya memang ini wajar saja ya, di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda, tergantung kesiapan data dari pemerintah. Dan untuk statusnya saat ini ya, untuk bansos sembako ya, bantuan sembako atau bantuan pangan, itu masih dalam tahap penyaluran. Jadi harap bersabar ya. Semoga di pertengahan bulan nanti atau di akhir bulan ini ada kabar baik mengenai penyaluran untuk bansos pangan tersebut ya.
Terus berikutnya ini mengenai program PIP ya. Untuk saat ini juga masih dalam tahap penyaluran ya. Jadi silakan tanyakan juga ke Bapak atau Ibu guru yang ada di sekolahan mengenai pencairan untuk bansos PIP-nya. Siapa tahu nanti disuruh melakukan pembaruan data karena data yang lama sudah tidak aktif lagi ya. Nanti saya juga berharap semoga setelah melakukan pembaruan data itu masih bisa terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos PIP ya. Dan untuk saat ini, untuk bansos PIP atau program PIP itu masih dalam tahap penyaluran ya. Atau bisa dibilang penyalurannya itu masih berjalan. Terus selanjutnya, ini mengenai bansos atensi API ya. Ini banyak banget yang bertanya mengenai bansos tersebut ya. Untuk saat ini memang statusnya itu masih terkendala di beberapa daerah ya. Karena ini juga tergantung kesiapan data dari pemerintah ya. Mungkin ada yang sudah siap datanya, mungkin ada juga yang masih belum. Dan ini wajar ya, mengapa sampai sekarang masih belum ada laporan mengenai pencairan untuk bansos atensi API ya. Jadi kita tunggu saja, semoga di akhir bulan nanti ada kabar baik mengenai penyaluran untuk bansos atensi API-nya ya. Karena untuk saat ini itu masih belum ada laporan mengenai pencairannya ya. Terus berikutnya mengenai BLT dana desa ya. Ini berbeda dengan BLT Kesra. Walaupun keduanya ini sama-sama BLT, tetapi beda ya. Yang satu BLT dana desa, yang satu BLT Kesra. Untuk BLT dana desa sendiri ya, penyaluran sedang berjalan dengan jadwal yang menyesuaikan kesiapan data dari masing-masing pemerintah daerah. Jadi jangan samakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Mungkin di desa sebelah sudah cair, di desa KPM ya, atau di desa teman-teman sekalian itu masih belum cair, itu wajar ya, karena sudah berbeda kepengurusan. Dan di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda ya. Dan untuk saat ini, untuk bansos BLT dana desa sendiri itu masih dalam tahap penyaluran ya. Jadi harap bersabar, semoga ada kabar baik mengenai penyaluran untuk BLT dana desanya. Terus mengenai BLT Kesra ya, ini untuk tahap kedua itu tidak ada pencairan ya, kosong. Jadi kalau ada yang bilang katanya tahap kedua itu bansos BLT Kesranya cair ya, itu bisa dipastikan informasi tersebut tidak benar. Karena tidak ada laporan resmi dari pemerintah mengenai penyaluran untuk bansos BLT Kesra ya. Jadi memang masih menunggu pembaruan data dari pemerintah. Dan statusnya untuk BLT Kesra untuk bulan ini itu kosong ya. Belum ada laporan resmi mengenai pencairan untuk BLT Kesranya ya. Terus mengenai bansos penebalan, ini juga penting untuk saya sampaikan ya. Untuk bansos penebalan sendiri, statusnya untuk saat ini itu masih kosong. Tidak ada pencairan ya. Jadi kalau ada yang bilang tahap kedua ya di bulan ini itu ada bansos penebalan, itu bisa dipastikan berita tersebut tidak benar ya, karena tidak ada laporan resmi mengenai pencairan untuk bansos penebalan di tahap yang kedua ini ya. Semoga di bulan-bulan yang akan datang ada kabar baik mengenai penyaluran untuk bansos yang sekarang masih kosong ya. Ada BLT Kesra sama penebalan. Untuk saat ini memang belum ada informasi resmi mengenai penyalurannya ya, dari pemerintah sendiri ya. Terus berikutnya, ini ada imbauan khusus bagi KPM ya. Bagi KPM yang statusnya di aplikasi Sikenji sudah berubah menjadi SI atau Standing Instruction ya, diimbau untuk segera mengecek saldo pada kartu KKS secara berkala. Imbauan ini berlaku bagi KPM yang berdomisili di wilayah berikut ya. Ini silakan disimak untuk wilayahnya. Ini ada dari Aceh Singkil ya. Ini dari daerah Aceh. Silakan dicek untuk hari ini ya, bagi yang sudah SI saja. Tetapi kalau baru berhasil cek rekening ya di aplikasi Sikenji atau baru SPM, itu tidak perlu dicek ya. Ini ditujukan bagi KPM yang sudah SI saja di aplikasi Sikenji ya. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Ini untuk daerah Aceh Singkil ya, daerah Aceh ya. Terus selanjutnya dari Labuhan Batu Selatan ya, ini dari daerah Sumatera Utara. Silakan dicek untuk hari ini bagi yang sudah SI ya. Karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar, kapan saldo itu masuk ke kartu KKS. Jadi pendamping sosial itu hanya bisa menyarankan ngecek apabila statusnya itu sudah berubah menjadi SI. Dan ngeceknya itu lebih baik 3 hari sekali maupun seminggu sekali ya. Itu bagi KPM yang tidak punya mobile banking. Tetapi kalau punya mobile banking ya, itu mau ngecek sehari sekali, sehari 2 kali, itu pun tidak jadi masalah ya. Tetapi ini ditujukan bagi KPM yang sebelumnya belum punya mobile banking ya. Terus selanjutnya ini dari daerah Pelalawan ya, ini daerah Riau. Ini silakan dicek ya, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Itu harus segera dicairkan semua. Jangan ditinggalkan ya, walaupun mungkin cuma 100.000 atau 200.000. Karena kalau ada dana yang mengendap di kartu KKS,
itu akan ditarik lagi masuk ke kas negara kalau sudah melewati batas yang ditentukan oleh pemerintah ya. Jadi sayang banget. Ini silakan dicek untuk daerah Pelalawan Riau ya. Terus selanjutnya dari daerah Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan ya. Terus dilanjut daerah Cirebon Jawa Barat. Terus dilanjut lagi daerah Grobogan Jawa Tengah ya. Ini silakan dicek untuk hari ini karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar ya. Kapan saldo masuk ke kartu rekening itu tidak ada yang tahu. Jadi pendamping sosial itu hanya bisa menyarankan ngecek apabila sudah berubah menjadi SI di aplikasi Sikenji. Terus selanjutnya dari daerah Lamongan ya, ini silakan dicek dari daerah Jawa Timur. Terus daerah Lamandau ya, ini dari daerah Kalimantan Tengah. Terus dilanjut daerah Malaka ya, ini dari daerah Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir ini dari daerah Luwu ya, daerah Sulawesi Selatan. Ini silakan dicek bagi KPM yang sudah SI saja. Tetapi kalau baru berhasil cek rekening ya atau baru SPM, saran saya tidak perlu dicek ya. Dikhawatirkan itu kecewa karena pas dicek itu saldonya masih belum ada ya. Jadi harap ditunggu sampai statusnya itu berubah menjadi SI terlebih dahulu. Dan jangan lupa tanyakan ke Bapak Ibu pendamping atau petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat mengenai perubahan statusnya ya. Kalau sudah berubah ya silakan dicek, tetapi kalau belum berubah harap ditunggu sampai statusnya itu berubah menjadi SI. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua ya. Ini yang pertama mengenai status program PKH ya. Terus PPNT ini juga sudah. Terus mengenai PKH dan PPNT validasi. Terus mengenai PKH dan PPNT anggota baru. Terus selanjutnya mengenai bantuan sembako ya atau bantuan pangan yang saat ini statusnya itu masih terkendala. Ini juga sudah saya sampaikan. Terus mengenai bantuan PIP ya, sama atensi API ini juga sama ya, sudah saya sampaikan semua. Terus mengenai BLT dana desa, dan yang terakhir ini bansos yang masih kosong ya. Ini ada BLT Kesra sama bansos penebalan, ini juga sudah saya sampaikan ya informasinya. Terus mengenai imbauan penting bagi KPM yang disarankan ngecek untuk hari ini ya, bagi yang sudah SI di aplikasi Sikenji, ini ada dari daerah Aceh Singkil Aceh ya. Terus selanjutnya dari Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara, Pelalawan Riau, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan ya. Terus Cirebon, Jawa Barat, Grobogan, Jawa Tengah, Lamongan, Jawa Timur, Lamandau, Kalimantan Tengah, Malaka, Nusa Tenggara Timur ya, atau NTT. Terus yang terakhir dari daerah Luwu, Sulawesi Selatan ya. Dan sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.